Pengurus Manchester United tidak mau membayar pajak apapun untuk menginvestasikan uang gila-gilaan pada bek tengah, hanya karena di masa lalu mereka membayar uang besar untuk bek tengah lainnya. Klub mediocre biasanya membandrol pemain mereka harga pasar plus pajak tak masuk akal jika diminati Manchester United. Pejabat MU sedang mendiskusikan apakah akan kembali membeli Jarrad Brandtwaite. Dapat dimengerti jika Everton tidak menurunkan harga yang diminta, United akan beralih ke target lain. Mereka termasuk Marc Guehi, Leny Yoro, Matthijs de Ligt dan Jean-Clair Todibo. Namun, Crystal Palace pun membandrol Guehi dengan menyertakan pajak United. Leny Yoro condong ke Real Madrid, dan de Ligt dibanderol mahal. Maka pilihan terbaik jika Everton keras kepala adalah meresmikan Todibo. Manchester United dapat menggunakan sahabat Frenkie de Jong sebagai taktik untuk meyakinkan sang gelandang agar meninggalkan Barcelona musim panas ini, menurut laporan. De Jong terus-menerus dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford sejak kedatangan Erik ten Hag sebelum musim 2022-2023. Ada rumor tahun lalu dan saat kita memasuki jendela musim panas 2024, Ten Hag diklaim akan mencoba lagi, meskipun kali ini dia punya trik. Menurut laporan di Spanyol, Presiden Barcelona Joan Laporta bersedia menjual pemain berusia 27 tahun itu hanya dengan 51 juta pound, ketika ia bernilai sekitar 85 juta euro 2 tahun lalu. Setan merah terdorong oleh pengejaran lain. Laporan tersebut menambahkan bahwa semuanya menunjukkan bahwa Matthijs de Ligt akan meninggalkan Bayern Munich musim panas ini dan menuju ke Manchester United. De Ligt adalah sahabat terbaik De Jong dalam sepak bola dan dapat membantu meyakinkannya untuk pindah dari Barcelona ke Manchester. Potensi reuni dengan Ten Hag ini terjadi hampir 7 tahun setelah keduanya pertama kali bertemu di Ajax. Di musim penuh pertama Ten Hag di Ajax, 2017-2018, mereka mengejutkan Eropa dengan mencapai babak 4 besar Liga Champions, secara historis kalah dari Tottenham lewat hat-trick Lucas Moura di leg kedua. De Jong adalah bagian yang mendasar dari tim itu, dan itulah sebabnya bos Man Utd telah meminta penandatanganannya sejak dia tiba di Inggris. Dengan sisa kontrak 2 tahun di Barca, pemain internasional Belanda itu mungkin tergoda untuk bermain dengan teman lamanya di Old Trafford. Juventus khususnya telah banyak dikaitkan dengan Mason Greenwood dalam beberapa pekan terakhir, meskipun raksasa Italia tersebut telah meredam minat mereka terhadap pemain berusia 22 tahun itu. Ada kemungkinan besar bahwa kembalinya ke Spanyol akan terjadi pada Greenwood musim panas ini, terutama mengingat kabar terkini. Menurut reporter Juventus Nick Semeraro, Valencia telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Greenwood untuk membawanya ke Stadion Mestalla musim depan. Mengingat Valencia hanya mencetak 40 gol di Liga musim lalu, masuk akal jika mereka sedang mencari kesepakatan untuk meningkatkan lini depan mereka. Meskipun Greenwood tampaknya telah menyetujui permintaan Valencia, klub Spanyol tersebut masih perlu mencapai kesepakatan dengan Man Utd untuk mencapai kesepakatan tersebut. Valencia telah mengajukan tawaran pembukaan sebesar 25 juta pound untuk pemain berusia 22 tahun itu. Meskipun hal itu akan menjadikan Greenwood sebagai pemain termahal keempat dalam sejarah Valencia, tampaknya Man Utd akan bertahan dengan harga yang lebih tinggi. Menurut Semeraro, masih ada jarak antara penilaian Valencia terhadap Greenwood dengan penilaian MU saat ini. Telah terdokumentasikan dengan baik bahwa Getafe ingin merekrutnya kembali dan sang pemain terbuka untuk kembali ke Coliseum Alfonso Perez. Namun, keuangan yang terlibat dalam kesepakatan itu akan membuat kepulangannya menjadi rumit. Kontraknya di Old Trafford berlaku hingga musim panas 2025, meski klub memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi. Tak hanya menawar Vitor Roque, Manchester United dilaporkan mencoba menguji tekad Barcelona dengan tawaran 30 juta euro untuk
prospek baru Fermin Lopez. Laporan tersebut datang dari Sport, yang mengungkapkan tawaran tersebut dengan cepat ditolak oleh raksasa La Liga. Mengingat Hansi Flick baru saja mengambil alih kendali di Camp Nou, dia mungkin menginginkan pramusim penuh untuk menganalisis talenta yang dimilikinya, sebelum membuat keputusan apapun tentang keberadaan mereka musim depan. Fermin, pemain berusia 21 tahun, baru saja menjalani musim terobosan yang gemilang, di mana ia mencetak 11 gol dan membuat 1 assist dalam 42 penampilan. Hanya 19 kali tampil sebagai starter, di bawah Xavi Hernandez. Penampilannya yang penuh semangat juga tidak luput dari perhatian Luis de la Fuente, ketika lulusan La Masia itu dianugerahi debut seniornya di Spanyol pada 5 Juni dan kemudian dimasukkan dalam skuad negaranya untuk Euro 2024. Masih harus dilihat apakah United akan kembali dengan tawaran yang lebih baik. Ineos sekarang melihat Amat sebagai anggota skuad kunci mengikuti performanya saat ini. Dengan demikian Amat tidak akan dijual atau dipinjamkan musim 2024-2025 ini. Semua orang di Ineos dan Manchester United telah setuju untuk mencoba dan mendatangkan 2 pemain awal musim panas ini. Kepastian bertahannya Amat membuat transfer Olise sedikit diragukan. Padahal, Amat bukan hanya piawai main di kanan, tetapi fasih sebagai nomor 10. Pemain sayap lainnya, Jadon Sancho dipastikan dijual MU. Borussia Dortmund masih dalam pembicaraan dengan Manchester United mengenai kesepakatan permanen untuk Jadon Sancho. Juventus juga telah mendekati United tentang Sancho. United hanya ingin mempertimbangkan tawaran permanen untuk Sancho dan penilaian mereka sekitar 40 juta pound. Pembicaraan kontrak baru Erik ten Hag sedikit tersendat. Ten Hag menginginkan jaminan dari Ineos dan United bahwa mereka akan meningkatkan skuad dalam 3 tahun ke depan secara konsisten sesuai kontrak barunya dengan Manchester United. Ten Hag merasa pihak klub mengecewakannya di bursa transfer, terutama di bursa transfer musim dingin. Loran Lucas Pereira de Sousa adalah seorang gelandang serang yang berhasil melewati sistem pemuda Flamengo sebelum menandatangani kontrak profesional pada ulang tahunnya yang ke-16. Dia bisa menjadi salah satu permata mahkota berikutnya yang muncul dari sepak bola Brasil setelah mewakili Brasil di tingkat pemuda. Loran menjalani debut seniornya di Flamengo pada bulan Januari. Dan dia mencetak gol dalam penampilan keduanya melawan Bangu di akhir bulan pada usia 16 tahun. Dalam prosesnya, dia mencetak rekor sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah klub. Pemain berusia 17 tahun ini telah membuat 4 penampilan sepanjang tahun kalender, serta mewakili Brasil U17. Dia masuk bangku cadangan Flamengo dalam 3 dari 4 pertandingan terakhir mereka, termasuk pertandingan Copa Libertadores melawan Sao Paulo.